Oke, gue pengen ngomongin soal LeBron James. Ada dua fakta mengenai LeBron James yang kalau kita bahas terpisah, berdiri sendiri itu kayak normal aja gitu. Ya wajar lah, dimaklumi dan dipahami. Tapi kalau misalkan dua fakta ini dilebur jadi satu, yang muncul langsung sesuatu yang kayak nggak masuk akal. Selamat datang di sebuah konten yang sudah lama tidak dibahas. Ini adalah Work-Life Trampoline. We're back. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Untuk yang belum tahu, Work-Life Trampoline itu adalah sebuah konten yang ngomongin banyak tentang apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, pola pikir seperti apa yang harus kita punya kalau kita pengen menjalankan Work-Life Trampoline ketimbang work-life balance. Work-Life Trampoline itu orang yang percaya bahwa nggak ada pembatasan antara kerja dan hidup karena pekerjaannya adalah yang membuat dia ngerasa hidup gitu, ngelebur gitulah, jadi nggak ada work-life trampoline. Pembahasan lebih jelasnya lu bisa cari aja video judulnya work-life trampoline, itu penjelasan lebih panjangnya. Nah, kembali kita ngomongin soal LeBron James. Mari kita ngomongin soal fakta pertama. Ini orang umurnya, LeBron umurnya berapa sekarang ya? LeBron itu umurnya 37 tahun. Iya, tahun 84 lahirnya. 37 tahun dan dia udah di tahun ke-19 dia di NBA kalau nggak salah. Ya, 19 years in the NBA. Has played 19 years in the NBA. Berarti ketika dia masuk lagi, dia akan main di musim ke-20. Dia kebetulan memang mulainya dini kan. Dia kan lulus SMA langsung ke NBA. Dia nggak kuliah. Dibandingkan dengan misalkan Jordan yang kuliah dulu kemudian baru masuk di NBA. Bagaimanapun, seperti juga LeBron, Jordan juga, kalau gue nggak salah, tadi gue bisa baca, Jordan itu terakhir kali menang cincin itu umur 35. LeBron itu terakhir kali juara kayaknya 2 musim yang lalu. Jadi mungkin 35 tahun juga atau mungkin 34, gue nggak tahu. Nah, tapi untuk orang yang udah 37 tahun itu udah memasuki masa-masa udah mau kelar main di NBA lah. Udah tua. 20 musim nih, bentar lagi masuk ke musim ke-20 di NBA. Udah tua, udah senior. Gue inget dia waktu zaman dia baru masuk, bahkan gue ikutin karirnya. Bahkan pertama kali gue tahu tentang LeBron James, gue baca majalah Slam. Nggak ada foto LeBron James sama sekali, cuman ngomongin soal ada anak SMA mainnya kayak pemain NBA veteran. Gue ingat artikelnya bilang dari satu ring ke ring yang lain dia cuma menghabiskan berapa detik gitu, begitu cepatnya dia. Nah, sekarang dia hitungannya udah tua, udah uzur. Tapi kalau misalnya lo lihat Instagramnya, dia tuh masih gigih latihan. Salah satu yang mengagumkan dari dia itu adalah bagaimana dia ada di top level di usia 37 tahun. Kalau lo ngelihat dia di musim terakhir aja, dia masih reverse dunk, masih chase down block, dibandingkan dengan misalnya Jordan yang pada umur yang sama lebih banyak fadeaway, lebih banyak jumper gitu-gitu. Jadi ini LeBron longevity-nya ya itu mengagumkan. Nah, alasannya adalah karena dia latihan terus, dia invest ke badannya. Tapi keinginannya untuk latihan itu loh. Orang lagi pada istirahat, orang lagi pada liburan. Lu ngelihat kayak Devin Booker ya, siapa namanya? Lagi di klub, kemudian gitulah pemain-pemain lagi pada nyantai. Terus AD bilang, "Oh, gue belum nyentuh bola basket sejak bulan apa." LeBron tiap hari latihan. Kayak di Instagramnya ngasih lihat kalau dia lagi latihan di, gue lupa nama gymnya apa, tapi itu di sebuah apartemen. Jadi kalau lo ngeliat dia sering banget latihan, dia lagi di New York ngomong-ngomong. Dia latihan di sebuah gym gitu ya, yang kelihatan ada di posisi di gedung tinggi gitu, abu-abu terus ada kayak muralnya gitu. Itu tuh sebuah gym yang ada di apartemen. Dianya sih nggak tinggal di situ, gue juga nggak tahu ya. Yang pasti dia lagi di sini, lagi di New York. Di sini tinggal di mana gue juga nggak tahu. Mungkin di apartemen tersebut juga.
Tapi dia latihan terus. Kenapa dia latihannya di New York? Gue juga nggak ngerti. Mungkin ada urusan bisnis juga. Tapi dia masih latihan, masih disiplin. Terus dia sering banget ngasih lihat kalau baru aja juara, terus dia langsung nge-gym lagi. Etos kerja itu mengagumkan. Yang mana wajar aja sih, karena kelihatannya dia masih punya asa untuk pengen dapat satu cincin lagi. Karena dia cincinnya ada 4 kan. 2 di Miami Heat, 1 di Cavaliers, 1 di Lakers. Benar ada 4. Mungkin dia pengen 5. Soalnya Steph Curry juga udah mulai 4. Draymond Green juga 4. Nah, jadi wajar aja kalau di umur 37 tahun, udah tua, udah veteran di NBA, dia masih latihan, masih gigih, wajar aja. Di sisi lain, LeBron James kemarin nih berapa saat yang lalu, mungkin sekitar seminggu atau mungkin 2 minggu yang lalu, baru aja resmi dinyatakan sebagai bilioner pertama NBA yang masih aktif bermain. Kalau misalkan dihitung dengan yang sudah nggak aktif bermain, dia adalah bilioner kedua. Nomor 1 adalah Michael Jordan. Tapi Michael Jordan menjadi bilioner pasca dia selesai bermain. LeBron James masih main, udah jadi bilioner. Itu juga mengagumkan. Yang mana kalau dipikir-pikir wajar. Banyak orang menggunakan karirnya sebagai leverage atau sebagai titik tolak untuk, kedengeran nggak? Ini asik. Apa gue matiin aja bentar? Nah, gue matiin aja. Untuk melakukan hal-hal lain. Kayak Jay-Z juga, dia juga udah bilioner, tapi duit terbesarnya itu dari investment, dari bisnis, bukan dari rap. Karir rapnya adalah titik tolak yang membuat dia bisa berbisnis seperti itu. Sama LeBron James juga hal yang sama. Kevin Hart juga hal yang sama. LeBron James menggunakan karirnya di NBA sebagai titik tolak, sebagai leverage, tuas ungkit, untuk membantu dia mendapatkan kesempatan-kesempatan bisnis salah satunya. Dia kalau nggak salah punya brand tequila namanya Lobos kalau nggak salah. Tapi salah satu yang membuat dia jadi bilioner adalah investmentnya. Jadi ada namanya, gue lagi ngeliat Twitter nih, tweet orang yang nge-tweetnya namanya @joe_pompliano. Dia ngomongin soal LeBron James yang mendapatkan status sebagai bilioner NBA pertama. Terus net worth income-nya itu dia dari Spring Hill Company itu $300 juta, dari Fenway Sports Group $90 juta, dari real estate $80 juta, Blaze Pizza, dia punya saham di Blaze Pizza $30 juta, terus cash plus investment $500 juta. Itu duitnya dia tuh. Tapi yang pengen gue bahas itu adalah bagaimana dia bisa ke sana, terutama kaitannya dia dengan Fenway Sports Group. Jadi Fenway Sports Group ini adalah holding company untuk sejumlah aset olahraga. Fenway Sports Group ini adalah yang punya Boston Red Sox, yang punya Fenway Park, yang punya Liverpool FC, yang punya Anfield. Jadi punya klubnya, punya stadionnya, baik itu Boston Red Sox ataupun Liverpool. Nah, terus awalnya si Fenway Sports Group ini mau bayar LeBron James untuk jadi kayak brand ambassador gitu, untuk jadi semacam marketing representation istilahnya, mau dibayar. Karena sebagai sebuah perusahaan yang olahraga, kalau dia bisa bayar LeBron James sebagai marketing representation, marketing tools, ya LeBron James bisa dipakai untuk mengiklankan Boston Red Sox, mengiklankan Liverpool, untuk naikin valuasi dari si klub-klub tersebut. Ditawarin lah, LeBron James, gue butuh pakai lu nih, gitu. Mau gue bayar jadi brand ambassadornya FSG, karena nanti gue pakai untuk mempopulerkan produk-produk yang gue pegang. LeBron James bilang, nggak usah bayar gue minta saham. Dia minta saham Liverpool. Dia dapat saham 2% di Liverpool. Terus udah gitu, ketika dia dapat nilai sahamnya itu $6,5 juta. Tapi terus naik terus, seperti yang kita tahu, klub itu lebih berprestasi daripada Manchester United. Terus udah gitu, dia naik. LeBron's 2% stake was initially worth $6.5 million, benar. Awalnya 6,5 juta. Tapi terus udah gitu, valuasinya Liverpool naik. Sehingga sekarang 2%-nya LeBron jadi 90 juta. Dari $6,5 juta jadi $90 juta. Mengagumkan kan? Tapi belum selesai.
Ketika FSG kemarin dia jual saham, dapat 750 juta dolar. Dia jual 10% dari sahamnya FSG ke Redbird Capital. Ada satu lagi, perusahaan lain. Nah, ketika deal itu difinalisasi, LeBron terus dianggap jadi partner bareng sama Maverick Carter. Maverick Carter ini adalah temannya LeBron dari zaman sekolah, dari zaman SMA. Cuman di saat jadi LeBron punya teman-teman SMA kan, di saat LeBron fokusnya di karir basket, si Mav Carter ini kerja di Nike, kerja di marketing. Cukup oke di marketing, di Nike sempat jadi, gue lupa jabatannya, tapi cukup tinggi, akhirnya keluar berbisnis sama LeBron. Nah, Mav Carter ini yang membantu pengambilan keputusan LeBron James dalam urusan bisnis, termasuk yang tadi gue cerita itu. Nah, abis dia kemudian LeBron sama Mav Carter itu jadi partner di FSG, Fenway Sports Group, dia kemudian mengubah 2% saham Liverpoolnya jadi 1% sahamnya parent company-nya, yaitu si FSG. Jadi, dari 2% saham Liverpool berubah jadi 1% sahamnya FSG, nilainya kurang lebih sama, 90 juta, dia jadi pemilik Fenway Sports Group. Jadi sekarang, dia salah satu pemilik dari sebuah perusahaan yang punya Liverpool, Anfield, Fenway Park, sama Boston Red Sox. Nah, itu aja mengagumkan menurut gue bagaimana dia pada akhirnya bisa ada posisi seperti itu di bisnisnya. Nah, tapi wajar aja kan, wajar kalau misalnya ada orang menggunakan karirnya untuk jadi leverage gitu, untuk hal-hal lain gitu. Tapi sekarang kita coba gabungin jadi satu. Ada atlet NBA yang masih gigih berlatih, masih kerja keras, masih kompetitif. Pada saat yang bersamaan, ini orang adalah bilioner. Duitnya udah banyak banget. Dia sebenarnya nggak perlu masih main. Kebayang, kalau lu punya, berapa sih 1 billion? 1 billion itu sama dengan berapa rupiah sih? Bilioner. 1 billion. Berapa sih? 1 billion. 1 billion dollars. A billion is 1,000 times a million. Jadi 1.000 miliar. 1.000 miliar. Ya itu dia. Coba lu rupiahin deh. Bayangin lu nih. Lu udah jadi bilioner dolar. Lu jadi bilioner. Prediksi gue sih lu akan bilang lu akan pensiun. Dah, gue udah bilioner. Duit gue banyak. Duit gue bisa menghidupi keluarga gue bergenerasi, udah bilioner. Udah gue akan entah tinggal di kota idaman lu, mungkin lu pengen tinggal di New Zealand, mungkin pengen tinggal di Jepang, mungkin lu pengen tinggal di Bali, atau mungkin seperti gue dan Mila yang cita-citanya pensiun di Bandung. Apapun itu, tapi lu akan selesai hidup lu. Selesai. Udah jadi bilioner. Masuk akal nggak lu masih kerja keras ketika lu udah jadi bilioner? Agak nggak masuk akal kan? Ngapain LeBron James yang udah jadi billionaire masih bangun pagi untuk nge-gym, masih jogging, masih latihan nembak, masih drill, ngapain coba? Ngapain? Sekilas nggak masuk akal. Tapi penjelasannya adalah karena LeBron lebih suka main basket daripada hal-hal yang baik datang karena basket. Gue waktu itu pernah ngomong di konten lain. Jerry Seinfeld ditanyain, stand up comedian ditanyain, gimana caranya bisa panjang banget berkarir seperti lu? Gue pengen deh punya karir yang panjang seperti lu. Kepake, terus aktif, terus relevan, terus gimana ceritanya? Jerry Seinfeld bilang, gue lebih suka stand up daripada hal-hal baik yang datang dari stand up. Gue lebih suka stand up daripada uang yang datang dari stand up. Gue lebih suka stand up daripada ketenaran yang datang dari stand up. Gue lebih suka stand up daripada pengaruh, ya influence yang gue dapat dari stand up. Gue lebih senang stand up daripada semua itu. Sehingga kalaupun semua itu datang, gue tetap lebih menikmati stand up-nya. Nah, lu bisa bayangkan, nggak semua orang seperti itu. Ada orang yang lebih, misalkan dia awalnya stand up gitu ya,
Tapi lebih senang uang yang datang karena stand up. Dan karena dia lebih senang uang dari stand up, fokusnya di uang. Kebetulan stand up membawa dia ke situ. Tapi karena dapat uang, ya udah fokusnya di uang. Atau kalau misalkan dia mulainya dari stand up, tapi senangnya ketenaran. Tiba-tiba karena dia tenar, stand up membuat dia banyak masuk TV. Akhirnya masuk TV yang membuat dia senang. Akhirnya di TV terus. Atau di film, atau di sitcom, atau di banyak sekali. Sehingga dia berhenti melakukan stand up-nya. Jadi, Jerry Seinfeld bilang, kalau lu lebih suka apa yang lu kerjakan daripada hal-hal baik yang datang dari situ, lu akan konsisten di situ lebih lama. LeBron James juga sama. Punya duit banyak, menyenangkan. Bisa main film Space Jam 2, menyenangkan. Semua hal-hal ini menyenangkan. Tapi dia tetap lebih senang stand up. Karena kalau nggak masuk akal. Dia lebih senang. Padahal ya, kalau stand up basket. Padahal basketnya itu datang dengan rasa sakit kalah, disalahkan publik, harus dengerin omongannya Skip Bayless, apapun lah itu. Semua sampah-sampah itu masuk ke kupingnya dia. Dia nggak perlu sebenarnya. Orang udah jadi biliuner, tapi kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia emang seneng olahraga itu. Dia seneng melakukan permainan basket. Nah, bukan berarti lu kemudian harus jadi orang yang sama. Tapi orang-orang yang work-life trampolin itu adalah orang-orang yang emang hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya itu datang dari dia bisa melakukan apa yang dia cintai. LeBron James salah satunya, Jerry Seinfeld salah duanya, lu mungkin juga. Jadi, kalau lu ingin bisa melakukan sesuatu sepanjang-panjangnya, lu mesti memastikan apakah emang lu lebih seneng itu daripada hal-hal yang baik datang dari situ. Misalnya apa ya, menulis gitu. Kadang-kadang menjadi seorang penulis membuat kita tenar, kemudian kita jadi populer, kemudian wah orang-orang pada suka, kamu romantis sekali tulisan kamu gitu. Akhirnya dia karena lebih seneng apa namanya nih, pujian-pujian dari perempuan-perempuan ini, akhirnya pindahnya ke sana daripada ke karyanya. Di musik ya, ada band namanya Van Halen. Dulu vokalisnya namanya David Lee Roth. Waktu awal-awal, waktu single mereka judulnya Jump, vokalisnya David Lee Roth. Lalu pindah ke Sammy Hagar. Sammy Hagar bagus banget suaranya. Menurut gue sih lebih bagus daripada David Lee Roth. Rambutnya aja agak ganggu, tapi udahlah ya. Bagus banget. Bahkan banyak lagu-lagunya yang gue suka. I Can't Stop Loving You, Dreams. Wah, banyak banget. Tapi terus udah gitu salah satu julukan terbesar terhadap Sammy Hagar adalah Loverboy. Sammy Hagar itu lebih senang perempuan yang datang dari karir bernyanyinya daripada nyanyinya. Akhirnya karir bernyanyinya keteteran. Sering gak datang latihan, kemudian ngilang, ugal-ugalan dan segala macam. Akhirnya bandnya kesel sendiri sama Sammy Hagar. Nah jadi kalau kita pengen panjang melakukan sesuatu yang kita cintai, mesti punya kemampuan untuk fokus. Mesti memastikan apakah emang gue suka ini daripada hal-hal yang lain datang dari itu. Dan tentu itu datang dengan proses, butuh waktu, lu mesti eksplorasi. Tapi kalau misalkan kita nemu sesuatu yang kalau kita kerjain, capeknya aja bikin kita bahagia. Capek padahal, kayak LeBron James, capek sebenarnya. Nggak perlu dia, orang udah biliuner, tapi dia seneng. Nah ya udah, jadi Seinfeld. Ngebom itu ya, anyep ketika stand up, pahit loh. Di level Jerry Seinfeld pun tetap kayak gitu. Orang terbukti, gue nonton film dokumenter dia yang judulnya Comedian, terbukti di level seperti dia pun masih tetap bisa anyep. Dan pahit lagi, naik berdiri di depan panggung, dilihat semua orang, apalagi seterkenal itu tiba-tiba nggak lucu, beban loh. Kenapa dia masih ngelakuin itu? Karena dia suka. Nah kalau kita nemu sesuatu yang kita kerjakan begitu senengnya sehingga capeknya bikin kita bahagia, disitulah kemudian kita bisa ketemu sama sebuah bidang yang kegiatan melakukan bidang itu lebih bahagia, lebih membahagiakan daripada apapun yang datang gara-gara itu. Kayak bikin konten YouTube juga termasuk. Kalau bikin konten YouTube-nya lebih membuat lo happy daripada ketenaran, diajak keliling dunia dan segala macemnya, lo akan panjang di situ. Itulah cara untuk relevan. Karena kita sering ketemu sama orang-orang yang satu dekade
dominan, tiba-tiba terus kemudian jadi nggak relevan, terus udah gitu nggak punya uang, nggak punya penghasilan, tiba-tiba jadi anggota DPR. Begitu aja dari gue, makasih banyak udah nonton konten Work Life Trampolin. Terima kasih untuk yang berlangganan, bukan berlangganan ya, maksudnya menantikan karena senang nonton ini, dan kita ketemu di WLT berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.